Kita akan membicarakan tentang khilafah atau yang sekarang populer dengan istilah ideologi khilafah. Mengapa kita berbicara tentang khilafah? Karena akhir-akhir ini ada dua golongan yang sama-sama radikal kontroversi mengenai khilafah. Satunya terlalu bersemangat memperjuangkan khilafah, yaitu Hizbut Tahrir, sehingga tersesat jalan, dan satunya sebagai kontra pemikiran terhadap HTI, akhirnya sampai alergi dan menolak-nolak khilafah. Dan ini tentu kedua aliran ini sama-sama salah. Nah, jadi kali ini kita akan berbicara ideologi khilafah antara Islam, liberalisme, fikih perazaban NU, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, sebenarnya khilafah itu bagaimana? Kalau ada pertanyaan, apakah ideologi khilafah ada dalam Islam? Jawabannya jelas adalah ada. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Nah, sebelum kita menjelaskan dasar-dasar ini, perlu disampaikan khilafah itu artinya apa. Khilafah itu, kekhilafahan atau khilafah, artinya mewakili orang lain dalam mengurus sesuatu. Bisa jadi karena orang lain itu tidak ada berhalangan, atau karena orang lain itu meninggal dunia, atau mewakili itu hanya karena kemuliaan saja, litasyrif, ya, seperti umat Islam mengelola bumi ini mewakili Allah, ada rekomendasi, ada legalitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khilafah. Nah, khilafah yang kita bicarakan ini, umat Islam menguasai dunia, lalu pemimpinnya disebut dengan khalifah. Ini sebenarnya bagaimana? Kita kembali pada Al-Quran. Ideologi khilafah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Surah An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Jadi la yastakhlifannahum fil ard. Orang yang beriman dan beramal soleh oleh Allah dijadikan penguasa, diberikan khilafah, kekuasaan di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 55. Jadi dalam ayat tadi ada kalimat la yastakhlifannahum. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah memberikan khilafah pada mereka, memberikan kuasa pada mereka di muka bumi. Khilafah. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, para ulama menjelaskan tentang khilafah. Misalnya Imam Baghawi dalam tafsirnya, wa fil ayati dalalatun ala khilafatis siddiq wa imamatil khulafair rasyidin. Ayat ini menunjukkan pada khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq dan kepemimpinan para khalifah yang rasyid, khalifah yang 4 itu. An Safinah, dasarnya mana An Safinah? Dari Safinah qal. Safinah berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul,
al khilafatu ba'di 30 sanah tsumma takunu mulkan. Khilafah sepeninggalku itu 30 tahun, lalu khilafah berubah menjadi, lalu khilafah akan menjadi kerajaan. Artinya khilafah yang benar-benar khilafah rasyidah atau khilafah nubuwah itu 30 tahun. Setelah itu khilafah menjadi kerajaan. Tsumma qala, kemudian Safinah rawi hadis tersebut berkata, amsik khilafat Abi Bakar sanatain. Coba kamu hitung, Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Wa khilafat Umar 10. Umar 10 tahun. Utsman isnata asyar, Utsman 12, wa Ali sittah, dan Ali 6 tahun. Semuanya 30 tahun. Ini khilafah yang bukan kerajaan. Kemudian dalam tafsir lain ya, tafsir Al-Qurtubi, qala ad-Dhahhak fi kitabin Naqash. Ad-Dhahhak berkata, hadhihi tatadammanu khilafat Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali li'annahum ahlul iman wa amilus shalihat. Ayat ini mengandung pengakuan terhadap khilafahnya Abi Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena mereka memang orang-orang beriman dan beramal saleh. Kemudian terus qala ulama'una hadhil ayah dalilun. Ibnu Arabi berkata, ini ayat menjadi dalil ala khilafatil khulafa al-arba'ah radhiyallahu anhum, pada kekhilafahan para khalifah yang 4 radhiyallahu anhum. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian qala Ibnu Arabi fi Ahkamil Quran. Ibnu Arabi berkata, al-mas'alatur rabi'ah. Ibnu Arabi berkata dalam kitabnya Ahkamul Quran, masalah yang keempat, qala qaumun, sebagian kaum berkata, inna hadza wa'dun li jami'il ummah fi milkil ardi kulliha tahta kalimatil Islam. Jadi firman Allah ini janji kepada semua umat Islam untuk memiliki, menguasai seluruh dunia di bawah kalimat Islam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuwiyat liyal ardu fa uritu masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuwiyali minha. Bumi telah dikecilkan kepadaku, diperlihatkan kecil. Aku diperlihatkan daerah timur dan barat, dan kerajaan atau kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah diperlihatkan, dilipatkan kepadaku. Qulna lahum, kata Ibnu Arabi, aku berkata pada mereka, hadza wa'dun 'amun fin nubuwah wal khilafah. Ini janji yang bersifat umum mengenai kenabian dan khilafah. Wa iqamatid da'wah, dan penegakan dakwah Islam, wa umumi syariah, dan meratanya syariat. Binafadzil wa'di fi kulli ahadin biqadrihi wa ala halihi, dengan terrealisasinya janji pada setiap orang ya sesuai dengan kadar setiap orang dan keadaannya. Hatta fil muftin wal qudat wal a'immah, hingga para mufti, para qadhi dan para imam. Artinya mereka memang berpengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya dan diikuti, itu khilafah. Nah, ini keterangan-keterangan ini artinya apa? Di dalam ayat Al-Quran tadi, kata para ulama, itu isyarat terhadap adanya khilafah. Kemudian khilafah itu, kalau khilafah yang benar-benar khilafah, khilafatun nubuwah itu selama 30 tahun, yaitu khilafahnya khulafaur rasyidin, yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian ideologi khilafah dalam sunnah, dalam hadis, banyak sekali ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang khilafah. Antara lain ini hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halana kabiyun khalafahu nabi. Bani Israel dulu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap meninggal seorang nabi, maka diganti oleh nabi berikutnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudah aku. Wa satakunu khulafa, dan akan ada para khalifah. Fataksur, lalu khalifah-khalifah ini menjadi banyak. Artinya pemimpin umatku banyak. Ini maksudnya banyak, umat Islam itu terpecah belah menjadi berbagai negara seperti yang terjadi sekarang. Tetapi kekuasaan tetap ada pada mereka. Qalu,
para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Apa yang engkau perintahkan pada kami? Qol, kalau khalifah ini banyak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fu bi bai'atil awwal fal awwal." Penuhi pembaiatan yang pertama lalu yang pertama. Wa a'tuhum haqqahum, dan penuhi, berikan hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum ammastara'ahum. Sesungguhnya Allah menanyakan mereka apa yang dibebankan kepada mereka dari rakyat-rakyatnya. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Bahwa di sini kepemimpinan umat Islam pertama dipimpin oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Kalau orang-orang Bani Israel setelah ada Nabi wafat diganti Nabi berikutnya. Tetapi setelah Nabi kita gak ada Nabi lagi, maka pemimpinnya adalah khilafah atau para khalifah. Ini pemimpinnya. Kemudian dalam hadis lain, an Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qala, Hudzaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunun nubuwwatu fikum masya Allah an takun, tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Kenabian berada pada kalian selama Allah menghendaki. Lalu Allah mengangkat kenabian itu ketika Allah berkehendak mengangkatnya. Artinya umat Islam ini dipimpin oleh nabinya selama Allah menghendaki, yaitu selama 23 tahun. Lalu Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah wafat bagaimana? Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian ada khilafah yang mengikuti jalan kenabian. Ini yang disebut dengan khilafah rasyidah. Orang-orangnya disebut khulafaur rasyidin. Fatakunu masya Allah antakun. Lalu khilafah minhajin nubuwah ini bertahan selama Allah menghendaki. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a Allah wa yarfa'aha. Lalu khilafah nubuwah ini diangkat oleh Allah ketika Allah menghendaki mengangkatnya. Tsumma takunu mulkan 'addan. Lalu khilafah ini menjadi kerajaan yang menggigit. Khilafah cuma menggigit sudah berubah kerajaan. Ini khilafahnya Bani Umayyah. Fayakunu masya Allah antakun. Selama Allah menghendaki khilafah yang menjadi kerajaan yang menggigit ini, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Bani Utsmaniyah ya. Kemudian tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Kemudian diangkat oleh Allah ketika Allah menghendaki. Tsumma takunu mulkan jabriyatan fatakunu masya Allah antakun. Lalu khilafah menjadi kerajaan yang otoriter ya, yang apa namanya, yang kejam, yang otoriter ya, memaksakan diri. Fatakunu masya Allah antakun. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Nah, khilafah kekuasaan yang berupa kerajaan otoriter ini bertahan selama Allah menghendaki, kemudian diangkat oleh Allah ketika Allah berkehendak mengangkatnya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Setelah itu khilafah ini menjadi khilafah sesuai jalan kenabian. Tsumma sakata, kemudian Nabi SAW diam setelah itu. Mungkin setelah itu kiamat. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Nah, dalam hadis ini diterangkan 5 fase kepemimpinan umat Islam. Pertama, fase kenabian selama 23 tahun. Kedua, fase khilafah nubuwah atau rasyidah selama 30 tahun. Ini khulafaur rasyidin. Kemudian ketiga, fase khilafah kerajaan yang menggigit. Lalu fase khilafah kerajaan yang otoriter. Kelima, fase khilafah nubuwah atau rasyidah. Yang kelima ini kapan? Sebagian ulama mengatakan ini khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan ini khilafahnya Al-Mahdi di akhir zaman nanti. Karena sekarang ini bisa jadi sekarang ini masa-masa khilafah yang otoriter itu. Ini ketiga. Kemudian Al-Mahdi khalifah akhir zaman. Mengapa kita ini bahas Al-Mahdi? Ada sebagian saudara kita ya yang bilang kita menolak ideologi khilafah. Kalau ada sistem khilafah jelas kita tolak. Nah, ini apa dasarnya kita menolak? Bagaimana dengan khilaf Al-Mahdi di akhir zaman? Kalau menolak pasti dikalahkan.
Karena Al-Mahdi diberi kekuatan oleh Allah untuk menang di akhir zaman. Ini kira-kira bagaimana? Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya ulama-ulama dulu. Dasarnya mana? Ini misalnya hadis an Abi Sa'id wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhiriz zaman khalifatun yaksimul mal wala ya'udduh. Di akhir zaman ini akan ada khalifah yang membagi-bagi uang, bagi-bagi harta pada rakyatnya, dan dia tidak perhitungan. Kata para ulama, hadis ini riwayat Imam Muslim dan lain-lain, ini Al-Mahdi di akhir zaman. Dan gak bisa ditolak, ini bisyarah, kabar gembira dari baginda Rasulullah SAW kepada umat Islam di akhir zaman. Kemudian dalam hadis lain, an Thauban radhiyallahu an, dari Thauban, Thauban berkata, qala Rasulullah SAW, yaqtatilu 'inda kanzikum thalathatun, akan berperang di sisi kanzikum, ya, simpanan kekayaan kamu 3 orang. Maksudnya di sisi Ka'bah, perang rebutan. Kulluhum ibnu khalifatin, masing-masing itu anaknya seorang khalifah. Artinya anaknya penguasa. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum. Tapi kemudian itu kanzun, itu simpanan kekayaan itu tidak kembali pada seseorang di antara mereka. Tsumma tatlu ar-rayatus sud min qibalil masyriq, lalu muncul bendera-bendera atau panji-panji hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun, lalu mereka membunuh kalian dengan pembunuhan yang tidak pernah dilakukan oleh suatu kaum. Tsumma dzakara syai'an la ahfadhuhu faqal, lalu Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal. Beliau bersabda, fa idza ra'aitumuh fabayi'uh walau habwan 'ala thalji. Kalau kamu lihat khalifah itu, pemimpin itu, kamu baiat. Walaupun kamu mau baiat, harus berjalan merangkak di atas es, di atas salju. Mengapa? Fa innahu khalifatullah al-Mahdi. Karena dia adalah khalifahnya Allah al-Mahdi. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Abu Nuaim. Artinya apa? Al-Mahdi ini benar-benar ada pada akhir zaman dan nggak bisa ditolak, karena perintah Rasulullah SAW, kalau ada itu kamu baiat walaupun berjalan di atas salju. Entah kapan, yang jelas ini bukan sekarang. Artinya ideologi khilafah ini nggak boleh ditolak, karena ini bagian dari Islam. Dalam hadis lain, ya, an Ibnu Amr radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, yakhrujul mahdi wa ala ra'sihi ghimamah. Mahdi akan keluar, di atas kepalanya itu ada mendung, di atasnya dia diikuti mendung. Fayati munadin yunadi, lalu akan datang seorang penyeru yang berseru, hadza al-mahdi khalifatullah, ini al-mahdi khalifahnya Allah, fattabi'uh, kalian ikuti khalifah ini. Ini hadis riwayat At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan Abu Nuaim dan Al-Kanaji dalam Al-Bayan. Dan ya, kata Syekh Al-Ghumari, hadis ini nilainya hasan. Dalam hadis lain, wa kharaja Abu Nuaim wal Khatib fi talkhis fil mutasyabih, an Ibnu Amr radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujul mahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar al-Mahdi, wa ala ra'sihi malakun yunadi, dan pada kepalanya ada malaikat yang berseru, inna hadza al-Mahdi fattabi'uh, inilah Mahdi, kalian ikuti. Isnaduhu hasan, sanad hadis ini sanadnya hasan. Artinya apa? Dalam hadis-hadis kita itu ada perintah memang membaiat, mengikuti Khalifah al-Mahdi kalau nanti keluar. Nah, hadis tentang Al-Mahdi ini banyak sekali, saudara, mutawatir. Qala Abul Hasan Al-Aburi, Abul Hasan Al-Aburi berkata, qad tawataratil akhbar wastafadat bi kathrati ruwatiha 'adil Mustafa bi khurujihi wa annahu min ahli baitih. Telah mutawatir khabar-khabar dan meluap sebab banyaknya para perawi khabar-khabar itu dari baginda Nabi SAW tentang akan keluarnya Al-Mahdi. Wa annahu min ahli baiti, Khalifah Al-Mahdi ini termasuk keluarga beliau, anak cucunya.
wa annahu yamla'ul arda adlan, dan beliau ini akan memenuhi bumi dengan keadilan. Wa annahu yakhruju ma'a Isa, dan beliau akan keluar bersama Nabi Isa. Ala nabiyyina wa alaihi afdhalus sholati wassalam fayusa'iduhu ala qatlid dajjal. Lalu Nabi Isa akan menolongnya, Al-Mahdi akan menolongnya untuk membunuh Ad-Dajjal di Babil Lud, di Babil Lud, bi ardi Filastin, di bumi Filastin, Palestina. Wa annahu ya ummu hadhil ummah, dan Al-Mahdi akan menjadi imam umat Islam ini. Wa yusalli Isa khalfahu, dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Intaha. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Artinya apa? Berita-berita tentang Khalifah Al-Mahdi di akhir zaman ini benar-benar mutawatir. Kalau mutawatir, ini berarti menjadi akidah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak boleh diingkari. Seberapa banyak riwayat tentang Al-Mahdi? Kata Sayyid Abdullah Al-Ghumari dalam kitabnya Al-Mahdi Al-Muntadhar, ya, hadis tentang Al-Mahdi bernilai sahih dan mutawatir, diriwayatkan dari 38 jalur, 33 jalur sahabat Nabi SAW, dan 5 jalur tabi'in. Padahal kata para ulama dalam ilmu usul fikih, mutawatir itu cukup 5 jalur. Ini jalurnya 38, berarti luar biasa mutawatirnya. Karenanya bahasan tentang Al-Mahdi ini masuk di dalam kitab-kitab akidah. Dalam akidah itu ada bahasan tentang Imam Al-Mahdi. Nah, kemudian juga ideologi khilafah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah ada? Ada. Misalnya ya, An Harmalah qal, Harmalah berkata, Sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, al-khulafa'u khamsatun. Para khalifah itu ada 5 orang yang benar-benar khalifah. Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Khalifah itu ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya apa? 5 orang ini benar-benar memenuhi standar menjadi khalifah. Orangnya soleh, orangnya jujur, ya mujtahid, menjadi panutan. Ini 5 orang. Kalau yang lain tuh nggak memenuhi standar sebenarnya, nggak memenuhi standar. Ini artinya apa? Khilafah itu ada. Nah, kemudian ini dalam kitab akidah Al-Aqidah At-Tahawiyah diterangkan, wa nuthbitul khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan khilafah, meyakini ideologi khilafah setelah Rasulullah SAW. Awalan di Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pertama Abu Bakar, tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah. Ya, karena memang Abu Bakar ini lebih utama daripada seluruh umat Islam. Tsumma li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, lalu Umar bin Khattab. Tsumma li Utsman radhiyallahu an, lalu Utsman yang ketiga. Tsumma li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahum al-khulafa'ur rasyidun wa la'immatul muhtadun. Mereka adalah para khalifah yang rasyid dan para imam yang mendapat petunjuk. Ini dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitabnya Li'atiqad, Babu tasmiyatil khulafa alladzina nabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khilafatihim ba'dah wa ala muddati baqaihim. Ini menyebutkan nama-nama khalifah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang khilafah mereka setelah beliau, dan tentang masa mereka bertahan sebagai khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semuanya 30 tahun. Ini saudara-saudara tentang khilafah. Nah, Muslim Indonesia dan ideologi khilafah ini sangat kental sekali. Jadi ideologi khilafah sangat melekat, sangat kental dengan umat Islam Indonesia. Hal ini setidaknya dapat dibaca dari 2 peninggalan budaya umat Islam Indonesia atau umat Islam Nusantara. Pertama, dalam bacaan zikir antara sholat tarawih selalu diperkenalkan dan diserukan doa untuk Khulafaur Rasyidin, Al-Khalifatul Awwal, Amirul Mukminin, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Terus begitu. Ini kan khilafah namanya ini. Yang kedua, pujian menjelang sholat yang berisi doa dengan bertawassul dengan Khulafaur Rasyidin yang 4.
ya Abu Bakar ya Siddiq, ya Umar, Utsman wa Ali, Siti Fatimah binti Rasuli. Itu khilafah itu. Nah, kemudian terakhir ya, apa perbedaan khilafah kita dengan yang lain ya, dengan yang lain. Mengapa ideologi khilafah perlu dijelaskan? Pertama, karena Syiah menolak ideologi khilafah. Kata Syiah, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu bukan khalifah. Mereka pakai imamah. Imamah itu Sayyidina Ali. Ahlus Sunnah menetapkan itu, menetapkan khilafah. Kalau Syiah membatalkan semua kepemimpinan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, batal semua. Ahlus Sunnah mengakui semuanya itu Syiah. Jadi kita jangan menolak khilafah. Kalau menolak khilafah ya Syiah berarti. Lalu perbedaan kita dengan Hizbut Tahrir apa? Hizbut Tahrir ini berlebih-lebihan menyikapi khilafah. Di mana mereka berlebih-lebihan? Kata mereka, karena sekarang ini nggak ada khilafah, maka berarti umat Islam dosa semua, harus berjuang menegakkan khilafah. Salah mereka, nggak berdosa. Mengapa? Sekarang ini umat Islam tidak mampu menegakkan khilafah. Karena khilafah ini seperti diterangkan dalam ayat Al-Quran, itu janji dari Allah. Ketika umat Islam ini beriman dan beramal saleh, ketika iman dan amal soleh ini ditinggalkan, menipis di kalangan umat Islam, maka khilafahnya otomatis jatuh itu. Baru nanti dikasih lagi di akhir zaman, yaitu khalifahnya Al-Mahdi. Yang kedua, Hizbut Tahrir ini juga gak percaya pada khilafahnya Al-Mahdi. Khilafah yang mereka perjuangkan khilafah versi mereka. Ketika Hizbut Tahrir gak percaya pada khilafah Al-Mahdi, berarti menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hizbut Tahrir ini termasuk kelompok aliran sesat karena gak percaya. Nah, kalau NU fikih peradaban menolak khilafah, sama berarti dengan HTI itu. Gak boleh nih. Kita harus menerima tentang ideologi khilafah seperti yang diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang muktabar, berdasarkan ayat Al-Quran dan sabda-sabda hadis-hadis mutawatir baginda Rasulullah SAW. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.